Diduga hilang kendali, supir minibus di Lombok Timur menabrak dua pejalan kaki dan menyeruduk puluhan motor. Setelah buron sebulan, pimpinan pondok pesantren di Lombok Barat dibekuk polisi. Halo, apa kabar pemirsa? Saatnya memperbarui informasi Anda hari ini. Bersama saya Salsabila, inilah iNews NTB selengkapnya. Hilang kendali, sopir minibus di Lombok Timur menabrak dua pejalan kaki dan menyeruduk puluhan motor yang terparkir di halaman toko yang terekam CCTV. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kasus ini. Inilah detik-detik sopir minibus menabrak pejalan kaki dan menyeruduk puluhan motor di sebuah komplek pertokoan Pancor, Lombok Timur. Dalam rekaman CCTV, minibus yang dikemudikan Safrudin, warga Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji ini keluar dari parkiran toko depan TKP. Namun, tiba-tiba sopir kehilangan kendali, mobil melaju menyeberang jalan hingga menyeruduk dua pejalan kaki dan puluhan motor yang terparkir di depan toko. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun dua pejalan kaki diantaranya anak-anak dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka serius. Selain itu, 7 unit motor yang diseruduk mengalami kerusakan. Polisi masih mendalami penyebab insiden ini, namun diduga sopir minibus kehilangan kendali hingga menabrak pejalan kaki. Untuk korban ada dua, satu anak kecil umur 4 tahun, sekarang dirawat di RSU Lombok Timur, dan wanita dewasa satu, namun sudah diperbolehkan pulang. Untuk motor yang diseruduk ada 7 motor, 2 mengalami rusak berat, yang lainnya rusak ringan. Polisi telah turun melakukan olah TKP dan mengamankan minibus ke Mapolres Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil pick-up terlibat kecelakaan tunggal di Jalan Raya Mataram menuju Lombok Timur. Akibat insiden ini, puluhan penumpang dilarikan ke rumah sakit terdekat karena mengalami luka yang cukup parah. Beginilah suasana di tempat kejadian perkara kecelakaan tunggal yang melibatkan mobil open cab di Jalan Raya Mataram, Bertais, Kota Mataram. Warga berhamburan ke jalan dan berusaha mengevakuasi puluhan korban yang kritis dan membawanya ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Kendaraan yang melintas diminta berhenti untuk membawa korban yang kebanyakan anak-anak. Belekan tidak bu? Tidak pria. Bejat lain lagi? Bejat lain. Masakan profe. Anu yang jopen secara keluarga ada sakit. Untuk biru isin baru le mobil lagi? Selikur udah hilang. Selikur. Saksi mata di TKP menuturkan mobil pick-up berwarna putih mengangkut 20-an orang penumpang datang dari arah Rumah Sakit Provinsi NTB menuju Janapria, Lombok Tengah dengan kecepatan tinggi dan mengalami ban bagian belakang pecah. Oh, pecah ban. Ya, orangnya ini menjenguk keluarganya yang sakit di provinsi. Sang sopir yang hilang kendali menabrak mobilnya ke tengah trotoar jalan hingga mobil terguling dan berbalik arah. Kalau logika kalau nangkap bot itu nggak bakalan bisa jatuh tuh Pak, biarpun pecah ban Pak. Ban ini pecah? Biarpun pecah ban itu nggak mungkin dia akan jatuh. Tidak mungkin akan naik itu. Iya, ini kan posisi mobil sini kan tadi naik. Ban nih, awaknya. Sementara itu, petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengamankan sang sopir untuk diperiksa dan dimintai keterangan. Sesuai peraturan yang ada, kendaraan bak terbuka peruntukannya bukan untuk mengangkut penumpang atau orang. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan.
Pemirsa, Polda NTB telusuri kasus minuman beralkohol bermerek kadaluarsa dan pemasok minuman beralkohol dari Bali pun telah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi. Jajaran Ditres Narkoba Polda NTB terus bekerja maraton dalam pengungkapan kasus minuman beralkohol bermerek di kawasan wisata Senggigi beberapa waktu lalu. Supplier minuman beralkohol tersebut asal Bali itu pun sudah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai saksi. Sebelumnya, polisi mengamankan seorang pemilik kafe sebagai tersangka berinisial AF saat mengganti label minuman beralkohol kadaluarsa dengan maksud untuk dijual kembali. Saat ini berkas perkaranya sedang dilakukan penelitian oleh kejaksaan. Jadi kita menunggu apakah perlu tambahan kelengkapannya atau dinyatakan belum lengkap atau P21 atau berkas perkara dinyatakan. Tersangkanya masih ditahan. Masih satu aja. Masih satu. Sementara berkas perkara tersangka AF sudah dilimpahkan ke jaksa untuk disidangkan dan barang bukti ribuan miras kadaluarsa bermerek yang diamankan pun dimusnahkan. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Ini istilah apa lagi? Error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNews Room Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. terendam banjir, longsor, iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkereta tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan.
untuk masa depan kita, teman-teman. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Setelah buron sebulan, pimpinan pondok pesantren di Lombok Barat berinisial AM terduga pelaku pencabulan terhadap keempat santriwati dibekuk polisi. Pelarian AM terduga pelaku pencabulan dan pemerkosaan terhadap 4 santriwati di Lombok Barat berakhir setelah pimpinan pondok pesantren di Sekotong, Lombok Barat ini berhasil dibekuk Satreskrim Polres Lombok Barat. Terduga pelaku AM ditangkap saat istirahat makan di rumah makan di wilayah Rembiga, Kota Mataram. Penangkapan terduga pelaku AM menjadi puncak dari penyelidikan intensif polisi dan kasus dugaan persetubuhan dan pencabulan terhadap sejumlah santriwati di Sekotong pada awal Mei lalu. Kasus ini pertama kali terungkap setelah adanya informasi dugaan pelecehan seksual di ponpes tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, terdapat 4 santriwati yang menjadi korban dalam kasus ini. 1 diantaranya diduga disetubuhi, sementara 3 lainnya dicabuli. Tersangka AM saat ini telah diamankan di Polres Lombok Barat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kemungkinan adanya korban lain. Kasus ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pihak berwenang. Polisi berkomitmen untuk memberantas segala bentuk tindak kejahatan, terutama yang melibatkan anak di bawah umur. Kasat Reskrim Polres Lombok Barat menegaskan pihaknya tengah melakukan penyidikan lebih lanjut untuk mendalami kasus ini. Hasil dari penyelidikan kami memang pelaku ini berpindah-pindah tempat. Pindah tempat, baik itu dari Lombok Tengah, pernah juga di Narmada. Mungkin kemungkinan tinggal di tempat sanak saudara atau keluarga. Terduga pelaku AM dikenakan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun penjara dan paling lama 10 tahun penjara. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Gedung olahraga Peraya Lombok Tengah kondisinya memprihatinkan atau rusak lantaran tidak adanya biaya perawatan karena anggaran terbatas. Kondisi gedung olahraga atau GOR di lapangan Bundar Peraya semakin memprihatinkan. Bagaimana tidak, gedung yang didirikan sejak 4 tahun yang lalu semakin tidak terawat sehingga mengalami kerusakan. Sebelumnya kerusakan hanya di beberapa bagian gedung, namun kini jumlah kerusakan semakin banyak. Sementara gedung ini tetap digunakan untuk aktivitas olahraga, terutama lomba-lomba pelajar. Terkait persoalan ini, Wakil Bupati Lombok Tengah M. Nursiah mengklaim kerusakan pada GOR Peraya ini merupakan rusak ringan sehingga tidak membutuhkan biaya terlalu banyak. Kendati demikian, yang menjadi kendala adalah biaya perawatan. Anggaran yang terbatas menyebabkan tidak adanya biaya perawatan. Namun, untuk perbaikan gedung akan diupayakan untuk segera dilakukan, terlebih sebagai langkah persiapan PON untuk para atlet. Artinya sebelumnya ini semenjak dibangun nggak ada anggaran pemeliharaan kalau? Mungkin itu ya, terbatasan anggaran. Tapi dari secara fisik kan hanya tidak berat. Cuma di sebelah barat sama timur aja. Kerusakannya tidak berat. Ringan. Tidak banyak lah anggaran dibutuhkan. Ya. Lebih lanjut, pemerintah daerah juga akan mengupayakan penganggaran perawatan untuk GOR Peraya pada tahun anggaran selanjutnya. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemilihan Ketua OSIS SMPN 1 Kediri Lombok Barat berlangsung demokratis. Pasalnya proses pemilihannya mirip pilkada. Pemilihan ketua dan wakil ketua organisasi intra sekolah di SMPN 1 Kediri Lombok Barat berlangsung seperti halnya proses pemilihan legislatif, presiden, dan pilkada.
Layaknya pemilihan kepala daerah atau pilkada, pemilihan OSIS ini berjalan demokratis, di mana masing-masing kandidat menyampaikan visi dan misinya untuk menarik dukungan dari siswa. Proses pemilihan OSIS ini diawali dengan tahapan registrasi pemilih, pencoblosan, pengumpulan data, penghitungan suara, dan penetapan kandidat terpilih. Pihak sekolah pun menyiapkan berbagai perlengkapan seperti bilik suara, kertas pemilihan, tinta, dan panitia penghitung suara. Kan jelang pilkada nanti, berarti ada pengalaman adik dengan proses? Iya, alhamdulillah ada nanti. Jadi waktu kita udah cukup umur 17 tahun, kita ada pengalaman nih gimana cara milih untuk di pemilihan umum nanti. Wakil Kepala Sekolah Umum SMPN 1 Kediri Haji Umar mengatakan sistem pemilihan ketua OSIS ini sengaja dibuat layaknya seperti pemilihan umum guna mengajarkan siswa untuk mengerti politik dan merupakan materi P5 tentang pengetahuan demokrasi dan dibuatkan modul soal pemilu tersebut yang menjadi acuan. Belajarkanlah tata cara pemilihan pemimpin secara demokrasi. Kita menyerupai pemilihan dewan maupun presiden, wakil presiden, pemilihan daerah sebagainya. Langkah-langkah hampir sama seperti itu. Pihaknya berharap nanti pasangan terpilih ini dapat bekerja maksimal seperti visi dan misi yang mereka sampaikan serta biasa berkomunikasi dengan baik dengan kesiswaan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikyang. Kan bahwa secara normal penduduk berada di Amandu, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicarakan pada menit ke-6. Di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore pemirsa. Bekerja keras. Ini istilah apalagi Margin of error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom Dan banyak terus iNewsroom Senin sampai Jumat. di iNews Prime. terendam banjir, longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang dramatis. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Mbak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Halo
teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Seorang Babin Kamtipmas di Desa Selat Narmada, Lombok Barat, Aibda Firman Eka Jayadi, menjadi motivasi bagi pemuda dan warga setempat karena sukses budidaya anggur di lahan perkarangan rumahnya. Sosok Babin Kamtipmas Aibda Firman Eka Jaya telah menjadi inspirasi dan menginisiasi warga setempatnya mengabdi di Desa Selat, Kecamatan Narmada, Lombok Barat untuk budidaya anggur. Pembudidayaan anggur sendiri dipelajarinya secara otodidak, mulai dari proses pembibitan, pemupukan, hingga menghasilkan buah yang lebat. Aibda Firman mengaku dirinya tidak memiliki dasar pengetahuan dalam pertanian, namun keinginannya untuk memajukan desanya membuat Aibda Firman memilih mengembangkan budidaya anggur hingga mengajak warga sekitar di Desa Selat. Berbagai jenis varietas anggur impor dibudidayakan di atas lahan miliknya. Ide awal budidaya anggur ini mulai dikembangkan bersama warga sekitar tahun 2020 silam saat COVID-19 melanda. Beberapa jenis varietas anggur impor yang dibudidayakan diantaranya jenis anggur Jupiter, Trans, Cotton Candy, Everest, Academic, Julian, Bain Corner, dan lainnya. Dari semua jenis anggur tersebut, paling banyak diminati jenis anggur Jupiter, Trans, dan Everest. Dalam sekali panen, kebun anggurnya bisa menghasilkan sekitar 10 kg anggur Jupiter dan dibanderol dengan harga Rp80.000 dan anggur jenis ini termasuk langka sehingga jarang bisa ditemukan di pasaran maupun di toko buah. Kalau yang kami tanam di sini ini jenisnya sekitar 32 jenis anggur dan alhamdulillah penghasilannya untuk sekali panen itu di luar dari kita istilahnya makan sama keluarga, sama kerabat atau teman yang berkunjung itu lebih sekitar 5-an lah yang sekali panen. Kadang-kadang lebih dia. Untuk hasilnya yang berkilo itu tergantung lagi. Kalau istilahnya cuacanya bagus, musim panas itu ya hampir 1 kuintal lebih dia kita dapat dalam sekali panen. Budidaya anggur ala Babin Kamtipmas ini mendapat apresiasi dari pihak desa. Saat ini, pemerintah Desa Selat bermaksud mendorong masyarakat kreatif memanfaatkan pekarangan rumah maupun gang-gang di masing-masing dusun di Desa Selat untuk tujuan serupa seperti yang dicontohkan Aibda Firman. Selain memperindah halaman rumah, budidaya anggur ini pun juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Pemerintah desa juga tidak tinggal diam dengan niatan Aibda Firman yang telah menginisiasi wisata anggur di Desa Selat dengan memberikan bantuan bibit anggur kepada kelompok tani. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, warga Desa Sambik Bangkol Gangga, Kabupaten Lombok Utara budidayakan kurma. Uniknya warna matang kurma ini tak lazim seperti di Arab coklat pekat, akan tetapi warnanya merah, kuning, bahkan hijau. Pohon kurma selama ini dikenal sebagai buah yang berasal dari Timur Tengah, tapi kini dibudidayakan di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Budidaya ribuan pohon kurma di Desa Sambik Bangkol Gangga di Lombok Utara diharapkan mampu mendongkrak perekonomian warga setempat. Jenis kurma yang dibudidayakan varietas kurma rooftop sesuai dengan daerah tropis. Keunikan dari kurma ini, warna matangnya tak lazim seperti di Arab coklat pekat, melainkan warnanya merah, kuning, bahkan hijau.
Ketua Asosiasi Kurma mengatakan budidaya pohon kurma di Lombok Utara memiliki potensi tumbuh dan berbuah karena kesuburan tanahnya. Iklim yang bersesuaian untuk tanaman gurun hanya ada 2 provinsi, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Tapi tidak semua tempat. Ya, kan gitu ya? Tidak semua tempat. Oh, sama-sama Nusa Tenggara Barat? Enggak semuanya. Samalah kalau di Pulau Lombok ada kangkung yang di Kali Jangkok Ampenan, itu bagus. Begitu kita bawa kangkung itu tanam di sini tidak akan bagus. Meskipun di wilayah Lombok Utara memiliki karakteristik lahan kering, namun iklimnya cocok untuk mengembangkan kurma. Komoditas yang awalnya hanya bisa dilihat di negara-negara Arab itu kini sudah berpotensi ditanam di Lombok Utara. Dari Lombok Utara, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, pernah dengan kesibukan rutinitas sehari-hari, cobain sensasi memetik stroberi di agrowisata Stroberi Sembalun, Lombok Timur. Pengunjung disuguhkan dengan hamparan perbukitan yang indah dan udara yang sejuk, yang membuat rasa penat Anda hilang dan penasaran. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Menghilangkan penat rutinitas sehari-hari dengan menikmati liburan akhir pekan di agrowisata Stroberi Sembalun, Lombok Timur menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Dengan merogoh kocek Rp20.000 per orang, pengunjung sudah bisa merasakan sensasi memetik buah stroberi langsung dari pohonnya dan makan stroberi sepuasnya. Deretan pohon stroberi dengan buahnya yang berwarna merah, rasanya pengunjung semakin dimanjakan. Ditambah dengan hamparan perbukitan yang mengitari 360 derajat lahan agrowisata stroberi dan udara sejuk pegunungan menjadi daya tarik wisatawan. Salah satu pengunjung mengaku sensasi petik buah stroberi dari pohonnya rasanya lebih segar dari stroberi yang sudah dikemas di pasaran. Dan ia sengaja jauh-jauh dari Mataram berkunjung ke agrowisata Stroberi Sembalun untuk menghilangkan penat dengan rutinitasnya sehari-hari. Buat teman-teman yang mau rasain sensasi petik stroberi dengan rasa yang segar itu ya datang langsung ke Sembalun. Jadinya ini tuh benar-benar enak. Kalau di Mataram kan ini rasanya kecut ya, tapi di sini seger. Kecutnya tuh jadi seger karena suasana dinginnya itu. Luas lahan di areal agrowisata Stroberi Sembalun mencapai 8 hektar dan terdapat berbagai spot foto untuk pengunjung. Selain bisa langsung memakan buah stroberi dari pohonnya, pengunjung juga bisa menjadikan oleh-oleh untuk keluarga di rumah dengan cukup membayar Rp50.000 per kilonya. Nah, apabila dia pengunjung mau bawa pulang per kilonya Rp50.000. Bebas mau pengunjung ngambil 1/4 ataupun berapa kilo lah, bebas tergantung. Pengunjung dapat petik sendiri dan makan sepuasnya di dalam, dan mereka atau tamu-tamu itu dapat stroberi fresh dan sesuai yang diinginkan. Jika Anda berkunjung ke agrowisata Stroberi Sembalun, datanglah pada bulan Mei hingga Oktober, karena pada bulan-bulan tersebut musim panen stroberi tiba yang bersamaan dengan musim kemarau terjadi. Dari Lombok Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.